lagi dengan saya Hasan di Freelance Channel. Ketemu lagi di channelnya para pelaut pemula. Jadi teman-teman, pada video kali ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman bagaimana caranya kita mendownload, kemudian mengekspor, kemudian memindahkan peta dari SAS Planet. Jadi kalau teman-teman belum tahu, SAS Planet ini adalah platform yang dibuat oleh komunitas pencinta peta, baik itu peta darat, peta laut, peta satelit, dan lain-lain. Dari komunitas Google Map, komunitas Water Map yang selalu mengupload peta-peta berbasis peta laut. Nah, SAS Planet ini dapat kita download di websitenya SAS Planet, kemudian filenya berbentuk portable. Tetapi sayangnya SAS Planet ini hanya kita bisa buka di laptop ya. Jadi kita menggunakan laptop, kemudian kita download di laptop petanya, lalu kita ekspor menjadi sebuah file yang bisa dibaca oleh peta yang kita gunakan di Android. Jadi untuk peta di Androidnya, aplikasinya itu saya menggunakan Alpine Quest atau All in Offline Map. Saya kebetulan sekarang menggunakan Alpine Quest ya. Jadi teman-teman tonton tutorial ini dari awal sampai akhir secara detail, teliti, dan jangan di skip-skip. Insya Allah teman-teman akan bisa melakukannya dengan benar. Oke, kita mulai. Jadi pertama-tama kita akan mendownload dulu SAS Planetnya. Teman-teman bisa membuka browser teman-teman, terserah teman-teman mau pakai Edge, mau pakai Chrome. Saya pakai Chrome ya. Jadi teman-teman ketikkan aja SAS Planet ya. Oke. Biasanya paling atas ini SAS Planet, teman-teman buka. Usahakan teman-teman download yang last versionnya ya. Jadi di sini kita pilih yang last version, pilih download SAS Planet, kemudian pilih yang last versionnya. Oke. Kalau ada muncul pop-up iklan seperti ini, teman-teman close aja. Oke, kalau sudah terbuka seperti ini, teman-teman geser ke bawah, cari yang, nah saya biasanya download di bagian ininya ini. Full version with fixed map, download full version 2025 fixed map by GeoJamal ya. Saya download yang ini. Ini filenya kecil aja, cuman 30 megaan. Kalau kecepatan internet teman-teman sampai 150 Mbps atau 100 Mbps itu sangat cepat sekali, mungkin sekelip mata sudah selesai. Setelah selesai, teman-teman buka foldernya. Nah, ini kan ada hasil downloadnya. Sebenarnya yang bawah ini belum ada kalau teman-teman pertama download. Yang ada yang hasil download teman-teman adalah compressor file ini, yang zip ini. Jadi teman-teman klik kanan, kemudian extract all. Nanti setelah diklik extract all akan muncul satu folder yang isinya dan namanya hampir sama. SAS Planet 2025-05 ini. Teman-teman buka. Nah, pilih yang ini ya, yang application. Langsung diklik aja. Oke. Nah, nih, jadi kalau teman-teman pertama buka SAS Planet itu tampilannya seperti ini. Oke, jadi kita sekarang akan mendownload peta laut untuk kita gunakan pada tablet kita. Kita ke tablet. Nah, gini. Jadi kita akan coba mendownload area Sunda Kelapa. Jadi di ini adalah Sunda Kelapa. Ini yang, nah ini Batavia Marina, ini Sunda Kelapa. Jadi kita akan mendownload area pelabuhan Sunda Kelapa ini, termasuk Batavia Marina. Jadi daerahnya yang akan kita download dari atas ini, kemudian ke sini, ke bawah sini, sini. Ini sebagai contoh aja ya, kita nggak perlu besar-besar. Oke, jadi kita kembali lagi ke SAS Planet. Untuk mendownload peta di SAS Planet, karena yang kita butuhkan adalah peta laut, jadi kita akan memilih jenis mapnya.
ke bagian sini, ke bagian select map ini, teman-teman pilih yang water map, pilih yang Navionics Marine Chat, maka akan berubah seperti ini ya. Nah, kita akan mendownload bagian area Sunda Kelapa. Jadi daerah sini nih yang kita download ini. Oke. Kemudian kita sebelum mendownload peta ini kita akan seleksi dulu. Jadi kita seleksi dulu, teman-teman pilih ke sini, ke area selection tool sini, teman-teman pilih rectangular selection tool atau Ctrl R ya. Nah, di kursor kan teman-teman lihat tuh di bawah tanda panahnya, di kaki kursornya itu ada tanda peta atau kotak. Jadi itu tandanya kursor kita ini sudah siap untuk menyeleksi. Teman-teman klik titik awal untuk menyeleksi, klik sekali kemudian lepas, lalu geser kursornya sampai bagian mana yang teman-teman pingin download. Oke, kira-kira seginilah kita, untuk contoh aja kita download segini ya. Oke. Nah, akan saya jelaskan ini ya, boxnya ini ya, apa yang harus kita lakukan ya. Jadi setelah kita klik kedua kali akan muncul boxnya seperti ini. Jadi begini, yang pertama-tama kita bekerja di daerah download. Kalau pertama kali teman-teman buka area download, itu akan kosong seperti ini, tidak ada apa-apa yang terseleksi ya. Jadi pertama-tama saya akan jelaskan zoom. Zoom ini adalah layer-layer yang akan teman-teman download. Jadi harus dipilih dari level berapa teman-teman pakai sampai ke level berapa. Untuk area pelabuhan biasanya level 20 atau level 19 sudah cukup jelas untuk kita zoom. Jadi udah zoom terbesar itu level 20 19 sudah cukup jelas, tidak perlu sampai ke bawah ya, karena perlu teman-teman tahu makin besar level zoomnya yang kita pilih semakin lama waktu yang kita butuhkan. Jadi untuk contoh ini saya akan pakai yang level 19 sampai dari level 10 sampai 19 saja. Oke, kemudian untuk try to download if the access ini teman-teman centang juga. Kemudian yang split selection ini teman-teman centang juga. Ini untuk mempersingkat waktu kita download. Nanti dari keseluruhan file yang di-download dia akan bagi 4 section atau 4 bagian yang masing-masing bergerak dengan kecepatan yang sama. Jadi mempercepat waktu. Oke. Setelah try download sudah, split selection sudah, kita klik start. Oke, maka akan mulai download. Oke, jadi teman-teman lihat, untuk mendownload peta area Sunda Kelapa, Pelabuhan Sunda Kelapa aja, kita lebih kurang membutuhkan waktu. Kalau di sini kan estimasi waktunya 1 menit 23 ya, lebih kurang selesai semua ini ya segitulah, 1 menit 30-an detik. Baiklah teman-teman, ini sudah hampir selesai ya, tinggal 7 detik, 5 detik, 4 detik, ada yang sudah selesai, yang ini sudah selesai, yang ini sudah selesai, tinggal yang terakhir ini. Oke, semua sudah selesai. Nah, apabila proses downloadnya sudah selesai, berarti step pertama dari tutorial kita sudah selesai. Kita sudah selesai mendownload petanya. Sekarang kita lanjut ke step kedua. Step kedua yaitu kita mengekspor petanya menjadi peta roster yang bisa dibaca oleh Alpine Quest dan All-in Offline Map. Jadi kita pergi balik ke selection tools, kita pilih yang last selection. Nah, seleksi yang kita gunakan tadi adalah seleksi bagian Sunda Kelapa dengan layer 10 sampai layer 19. Jadi teman-teman harus ingat ini ya, layer 10 sampai layer 19. Kita masih bekerja di partnya download. Sekarang kita pindah ke bagian ekspor. Oke. Di bagian ekspor ini teman-teman yang pertama pilih directory atau tempat penyimpanan peta yang teman-teman download tadi di laptop teman-teman. Saya sudah punya tempat tersendiri.
Untuk menyimpannya itu di desktop, di navtext. Oke, kemudian kasih nama. Saya kasih nama Pelabuhan Sunda Kelapa. Sunda Kelapa. Oke. Kemudian klik save. Oke. Tempat penyimpanan sudah, nama sudah. Kemudian ini nama filenya teman-teman ganti juga. Pelabuhan Sunda Kelapa. Zoomnya kita pakai 10 atau 19. Oke, ekspor kita juga harus memakai 10 sampai 19 zoom yang akan kita ekspor. Oke, kita 10 sampai 19 kan? Oke. Sudah. Sekarang kita start. Nama sudah semua, kita start. Oke, selesai. Oke, step kedua sudah selesai. Ini bisa kita tutup. Kita tutup aja semua. Berarti kita sudah mengekspor peta yang kita download tadi ke laptop kita. Sekarang kita masuk ke step yang ketiga. Step yang ketiga yaitu memindahkan file peta kita, Pelabuhan Sunda Kelapa. Oke, yang ini file peta kita ini ke tablet. Nah, untuk memindahkan file peta dari laptop ke tablet atau ke HP teman-teman, boleh menggunakan kabel data, boleh menggunakan card reader atau apapun. Yang penting bisa memindahkan file dari laptop ke tablet. Kalau saya pakai kabel data, kita pindahkan. Oke, sebentar, kita pindahkan. Oke, ini file penyimpanan internal dari tablet saya ya. Saya akan simpan. Jadi teman-teman kalau belum punya folder sendiri untuk peta laut tersebut, teman-teman boleh buat apapun namanya, mungkin peta laut atau database peta laut. Nah, saya ada buat folder tersendiri. Fungsinya untuk menyimpan file peta laut yang saya ekspor dari laptop ke HP. Jadi saya simpan aja di sini. Dari navtext ini saya copy Pelabuhan Sunda Kelapa. Klik Ctrl C atau klik kanan copy, ya kan. Kemudian pindah ke tablet, simpan di database peta tadi. Ini folder teman-teman bisa namakan sendiri apapun ya, bisa database peta, peta laut dan lain-lain. Oke, di sini klik kanan kemudian paste. Oke, nah step yang ketiga sudah selesai. Jadi kita sudah selesai memindahkan peta dari laptop, data petanya ke tablet kita. Oke teman-teman, jadi step yang ketiga sudah selesai. Sekarang kita masuk ke step yang keempat. Bagaimana caranya kita membuka peta yang kita sudah transfer dari laptop ke HP kita atau tablet kita. Oke, pertama-tama teman-teman klik logo peta ini, nomor 2 dari kiri. Teman-teman klik, kemudian teman-teman pilih yang available maps. Oke, kalau pertama dibuka akan seperti ini. Karena petanya kita impor dari luar, dari laptop ke HP. Jadi teman-teman klik dulu yang garis 3 ini. Oke, kemudian pilih yang device storage. Nah, device storage ini kalau baru pertama diklik, dia akan muncul tulisan aktif di sini. Teman-teman tinggal klik aja aktifnya. Jadi akan muncul seperti ini. Nah, teman-teman pilih folder yang tadi teman-teman simpan petanya. Kan tadi simpannya di database peta laut ya. Teman klik aja. Nah, ini ada Pelabuhan Sunda Kelapa. Yang teman-teman lakukan harus mengklik titik 3 ini. Jangan langsung klik petanya ya. Kalau teman-teman klik petanya nanti yang tampil Pelabuhan Sunda Kelapanya aja. Peta yang lain seperti peta-peta yang sudah teman-teman install itu akan terclose. Jadi teman-teman klik yang titik 3.
kemudian add as layer. Jadi tambahkan sebagai layer dia. Oke. Nah, langsung terbuka peta yang kita download tadi. Jadi peta area Sunda Kelapa yang kita download tadi langsung terbuka. Jadi coba kita zoom. Zoom 19 itu sejelas apa? Nah, kira-kira zoom 19 itu sejelas inilah. Ya, jadi kalau teman-teman pakai zoom 20, ini kan Sunda Kelapa ini. Nah, ini kita ini zoom 19 itu lebih kurang segini nih. Sudah sangat jelas sekali untuk area pelabuhan ya. Jadi kalau teman-teman nanti pakai yang zoom 20, 21 itu lebih jelas lagi. Tapi teman-teman akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mendownload file peta tersebut. Baiklah teman-teman, jadi terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Nanti untuk file Alpine Quest-nya akan saya sertakan di deskripsi video. Teman-teman bisa download, teman-teman bisa pakai secara gratis dengan sedikit effort untuk mendownload petanya dari Size Planet. Baiklah, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Sekian dulu video ini. Semoga teman-teman sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya.